Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Inyat. Saya mahasiswa IAIN Pontianak, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 5, kelas F. Di sini saya akan mereview skripsi fenomenologi mata kuliah Metopen yang diampu Ibu Andina Nurul Wahidah, MPD. Yang pertama ada identitas skripsi yang direview, yaitu judul skripsi penanaman sikap toleransi beragama dalam pendidikan agama. Nama peneliti Rafiqoh, asal perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta. Tahun terbit skripsi 2015. Nah, yang kedua itu adalah latar belakang. Yang pertama adalah A. Permasalahan. Apa yang terjadi di tempat penelitian tersebut? Di Indonesia merupakan negara pluralis, artinya bahwa Indonesia adalah bangsa yang dihuni oleh beragam budaya, ras, suku, bahasa, adat istiadat, serta agama. Adat budaya seperti Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan lainnya. Setiap budaya memiliki bahasa dan agama yang dianut masyarakat. Itu pun berbeda-beda. Misalnya ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Dengan kata lain, bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang penduduknya majemuk dari segi suku bangsa, budaya, dan agama. Selanjutnya yang B, dari hasil observasi diawali, itulah yang kemudian menjadi daya tarik bagi peneliti untuk menguak bagaimana sikap toleransi tersebut ditanamkan melalui pendidikan agama. Khususnya maka fokus penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penanaman sikap toleransi beragama dalam pendidikan agama di SMK YPK 2 Sleman. Maka tesis ini penelitian berjudul Penanaman Sikap Toleransi Beragama dalam Pendidikan Agama, Studi atas agama Islam, Kristen, dan Katolik di SMK YPK 2 Yogyakarta. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Dari pertanyaan yang pertama adalah bagaimana penanaman sikap toleransi beragama dalam pendidikan agama Islam di SMK YPK 2 Sleman, Yogyakarta. Yang kedua, bagaimana penanaman sikap toleransi beragama dalam pendidikan beragama Kristen di SMK YPK 2 Sleman, Yogyakarta. Yang ketiga, bagaimana penanaman sikap toleransi beragama dalam pendidikan Katolik di SMK YPK 2 Sleman, Yogyakarta. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Untuk mendeskripsikan bagaimana penanaman sikap toleransi beragama dalam pendidikan agama Islam di SMK YPK 2 Sleman, Yogyakarta. Yang kedua, untuk mendeskripsikan bagaimana penanaman sikap toleransi beragama dalam pendidikan agama Kristen di SMK YPK 2 Sleman, Yogyakarta. Dan yang ketiga, untuk mendeskripsikan bagaimana penanaman sikap toleransi beragama dalam pendidikan Katolik di SMK YPK 2 Sleman, Yogyakarta. Manfaat penelitian secara teori akademik, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman teoritas mengenai penanaman sikap toleransi beragama dalam pendidikan agama, serta pentingnya sikap toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sebangsa dan bermasyarakat. Selanjutnya adalah untuk secara praktis antara lain, yaitu bagi universal. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah referensi keputusan dan referensi bagi penelitian yang meneliti terkait tema yang sama, yaitu bagi sekolah. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan agama. Dan bagi masyarakat, penelitian dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai sikap toleransi beragama yang baik sebagai sarana meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Pendekatan dan jenis penelitian.
Satu, jenis dan pendekatan penelitian ini dilihat dari sumber datanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan field research. Field research karena data yang diperlukan dalam penyusunan karya ilmiah ini diperoleh dari lapangan, yaitu di SMK YPK 2 Sleman. Berdasarkan jenis data yang dikumpulkan, maka metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Yang selanjutnya adalah poin kedua, subjek penelitian. Pada penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informasi, karena penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi. Dalam penelitian ini di informal penelitian dipilih secara purposive sampling dan snowball sampling. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 25 penggunaan suatu metode sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah. Metode merupakan teknik atau cara yang digunakan demi keberhasilan penelitian sesuai dengan hasil yang diinginkan. Dan selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan mulai tanggal 20 Oktober 20 Januari 2015 bertempatan di SMK YPK 2 Sleman Yogyakarta yang beralamat di Jalan Magelang, Wadas Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Nah, untuk sumber data penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu sumber data pintar dan data sekunder, yaitu sumber data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu tempat place, selaku aktor, dan aktivitas aktif. Yang B, sumber data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah informasi yang telah dikumpulkan dan ditelah yang merupakan tulis ilmiah, buku-buku, artikel, jurnal, dan tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu adalah teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah sumber tertulis, sumber lisan, sumber terinformasi data. Untuk instrumen atau alat pengumpulan data, yaitu dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Wawancara yang kedua, yang ketiga adalah observasi. Selanjutnya, yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Yang pertama adalah redukasi data, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Yang kedua, yang B, penyajian data. Penyajian data adalah langkah selanjutnya mendisplaykan data. Penyajian dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sebagian secara sistematis sehingga memudahkan memahami apa yang terjadi. Yang ketiga, yang C, yang terakhir adalah verifikasi data atau melakukan pencarian makna dari data yang dikumpulkan secara lebih teliti. Hal ini dilakukan dengan memperoleh suatu kesimpulan yang tepat. Saya sudah mereviewkan skripsi dari Metopen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.